Belakangan baru aja viral sebuah video di mana Ustadz Ujang Bustomi menyatakan kalau seseorang bergabung dengan GP Ansor ataupun Banser, maka yang bersangkutan insya Allah sudah mendapatkan satu tiket ke dalam surga. Dan ternyata setelah kita selidiki konten-kontennya di dalam YouTube, kita menemukan kalau Ustadz Ujang Bustomi ini memang konten-kontennya seputar dunia-dunia mistis gitu. Berdasarkan fakta ini, akhirnya saya di video ini ingin menceritakan sedikitlah sharing pengalaman saya saat saya baru mengenal Islam dan sempat terjerumus ke dalam sebuah perbuatan musyrik. Jadi, bersama saya Yusuf, selamat datang di channel Saiful Zaman. Dalam video tersebut kita lihat bagaimana Ustadz Ujang Bustomi ini melakukan praktek ilmu hikmahnya itu dengan gerakan getaran-getaran yang mirip-mirip sama yang dilakukan oleh dukun santet di video tersebut. Jangan-jangan dukunnya dan ustadznya ini memiliki dasar ilmu yang sama. Sehingga kan saya sebagai orang awam jadi bingung. Yang mana dukunnya, yang mana ustadznya. Saya sebenarnya suka malu gitu kalau mengingat pengalaman saya ini, tapi saya pikir ya perlulah sahabat-sahabat sekalian tahu agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi saya dulu itu pernah tertipu oleh seorang dukun yang melabeli dirinya sebagai seorang ajengan. Sebenarnya pas datang ke tempat tersebut saya tuh langsung sadar kalau yang saya temui ini bukan ajengan, yang saya temui ini adalah dukun. Jadi waktu itu saya dibawa ke sebuah ruangan. Dia sebutnya ruangan itu adalah ruangan tahajud dia lah gitu. Di situ tergelar sebuah sajadah, tapi ruangannya itu bau menyian. Jadi ajengan itu melakukan sholat hajat ceritanya. Setelah itu dia menyalakan sebuah rokok, mereknya Jarum Super, saya masih ingat. Lalu dia simpan di depan dia, ada meja kecil, dia simpan di situ. Lalu dia seduh kopi, kopinya kopi kapal api. Kalau ingat ini saya jadi, ini gimana ini yang suka ngerokok Jarum Super sama yang suka nyeduh kopi kapal api? Ya sama lah seleranya sama jin. Tapi ya gobloknya saya waktu itu gitu, saat saya sudah tahu ini nyeduh kopi sama nyalain rokok ini buat jin gitu. Tapi saya karena takut disantet balik gitu kan, ya saya lanjutin aja gitu. Jadi saya ritual-ritualnya dijalanin semuanya, manut, disuruh ini, disuruh itu. Yang pertama, saya masih ingat saya disuruh untuk mandi dengan air yang sudah direndam oleh kertas. Kertasnya itu ada tulisan ayat-ayat Al-Quran, ditulisnya melingkar. Dicelupin, lalu kita mandi dengan air itu. Saya disuruh baca ini, baca itu, sampai saya juga disuruh beli telur soang busuk. Yang harganya tuh selangit. Telur busuk harganya selangit, ya Allah. Pokoknya tuntas lah. Semua ritualnya saya lakukan dengan tuntas. Sampai selesai. Ya Allah, kalau ingat kejadian itu tuh malu bener, malu banget. Ya Allah. Sejak saat itu, saya tidak lagi mempercayai siapapun diri mereka yang mengatakan saya ustadz, saya kiai, saya ajengan. Dan mereka mengaku memiliki ilmu hikmah, ilmu putih, dan semacam itu. Tapi secara kesehariannya, dia menjalankan kehidupannya, adab-adab yang ditunjukkannya tidak mencerminkan kriteria seorang muslim sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Di mata saya yang mereka cuma dukun aja yang lagi dibohongin oleh jin yang ngehe dan nyeleneh itu. Sebenarnya perkara kehati-hatian ini tidak hanya berlaku saat kita melihat orang-orang yang bilangnya dia menguasai ilmu putih atau ilmu hikmah. Bahkan nih, soal ruqyah saja yang sudah jelas-jelas tertulis dalam Al-Quran dan juga hadis, kita tetap harus hati-hati saat melakukannya. Baik itu posisi kita sebagai pasien ataupun posisi kita sebagai peruqyahnya. Karena apabila kita salah menyikapi perihal ruqyah ini, dikhawatirkan memiliki potensi menimbulkan kesombongan
hingga pada kemusyrikan. Nah, saya juga punya satu pengalaman lain. Kan saya waktu itu setelah katakanlah mu'alaf, saya mulai sholat lagi. Lalu saya berusaha untuk mendalami Islam lebih baik lagi. Saya mempelajari Al-Quran dan juga isinya lebih mendalam lagi. Saya waktu itu pernah didatangi oleh seseorang yang ingin diruqyah. Lalu saya WhatsApp dong ustadz saya, bertanya gitu. Dan waktu itu ustadz saya melarang saya untuk meruqyah orang tersebut. Karena kata ustadz saya waktu itu, pada dasarnya ruqyah ini bisa diajarkan secara mandiri kepada yang bersangkutan. Jadi di benak ustadz saya ada kekhawatiran seandainya waktu itu saya meruqyah orang tersebut, lalu ternyata orang tersebut bisa terlepas dari gangguan jin, lalu timbul reaksi di mana orang itu menganggap saya hebat, menganggap saya luar biasa, dan menganggap saya mempunyai kemampuan khusus untuk melepaskan seseorang dari gangguan jin. Kan kalau kayak gini, akhirnya orang tersebut mengimani hal yang salah. Yang harus kita imani kan Allah dan Al-Qur'annya, bukan orang-orang yang membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu. Dan apabila kita memutuskan untuk tidak meruqyah dan cukup mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada orang tersebut, lalu orang tersebut akhirnya terlepas dari gangguan jin, maka efek yang terjadi kita susutkan menjadi cuma satu efek, yaitu bertambahnya keimanan orang tersebut terhadap Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya memang sampai saat ini, seandainya ada orang yang datang dan meminta bantuan saya untuk meruqyah mereka, saya menolak. Dan kalau misalkan mereka tetap kekeh meminta saran dan sebagainya, saran saya cuma satu kalimat: tingkatkan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memperbanyak doa dan memperbanyak baca Al-Quran. Apalagi kan sahabat Saiful Zaman semua udah lihat saya kayak gimana gitu kan. Saya ini kan orangnya agak-agak nyeleneh gitu. Rambut warna-warni, sholat seadanya, ngaji sekenanya, kemana-mana pakai sendal jepit. Wah, pokoknya nggak ada pantas-pantasnya deh kalau saya disebut sebagai ahli ibadah yang bisa ruqyah orang. Lagian ya nggak kebayang gitu. Kalau misalkan ada seorang ustadz yang rambutnya merah, kuning, hijau datang untuk meruqyah seseorang, bisa-bisa orang tersebut nyangkanya yang ngeruqyahnya itu jinnya. Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan. Mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikkan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jelata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini.